Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Gilang Ras tadi. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba memberitahu gimana caranya jika kita ingin mengontrol gaji kita. Ya secara nggak langsung, kalau kita gaji bulanan itu kan hitungannya kalau kita dibagi sebulan itu kan jadi kan upah per hari. Jadi kita bisa tahu harian kita itu berapa. Itu atau kalau misalkan kita kerjanya part time atau mungkin kontrak yang selesai sama kerjaan yang dihitung per hari, jika masuk dibayar, nggak masuk nggak dibayar. Itu jadi langsung saja di sini aku udah ada contoh. Nah, nanti saya akan menjelaskan step by stepnya. Jadi kalau memang kita perlu nanti praktek, silakan. Atau jika ada pertanyaan, boleh di komen. Langsung saja. Di sini saya udah punya contoh kasus seperti ini. Misal gaji pokok kita per hari 150.000. Kalau misalkan kita kerja dalam satu bulan tuh hari Sabtu masuk itu paling enggak 26 hari kan. Kalau misalkan kita mau hitung 150.000 dikali 26, nah kurang lebih kan segini nih, 3.900.000 bulanan kita. Nah untuk lembur-lemburannya kan ada yang hitungannya per jamnya, per jam, kelipatan per jam 10.000, atau mungkin kalau kita di pabrik mungkin 30 atau 50, atau kalau misalkan kita hari libur kerja itu bisa jadi 100 atau 200. Nah misalkan di sini kita kasih kasus, di sini lembur per jamnya adalah 50.000. Nah, lalu gaji pokok per harinya, misalkan di sini kita kasih 200.000. Oh, kita pakai tetap 150 aja ya. Karena kan untuk UMR daerah Jakarta kalau nggak salah kisaran 3,9 juta. Nah, nanti kalau misalkan mau di-up kan jadi di sini atau kita sini kan, karena tahun 2020 ini kan UMR udah dinaikin kan. Nah, misalkan kita naikin jadi segini, 4.400.000 misalkan ya. Tapi kita kan nggak tahu. Nah, teman dekati jam 4.200.000. Nah, jadi kurang lebih begini. Nah, kurang lebih segini ya. Ya kita ambil harus 65.000 deh. Terus 65.000. Jadi per bulannya paling enggak kita dapat 4.250.000 tanpa lembur ya. Nah, tadi lemburnya per jamnya 50.000. Tunjangan nah ini untuk gaji bulanan kita. Nah, kalau misalkan kita ada fasilitas, kita dapat tunjangan, misalkan tunjangan transport per 6 hari. 6 hari berarti kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau kita Sabtu libur, ya ini berarti 6 selama 5 hari. Nah, tunjangan transport berarti kan dihitungnya harian per hari. Jadi sebenarnya kalau kita nggak masuk kerja, ya nggak dihitung ini. Kita kehilangan 50.000. Atau misal seperti itu. Atau mau kita ganti nih tunjangan transport per hari 50.000. Ini mau kita ganti jadi angka berapapun terserah.
Tapi ini sih 50.000 tuh udah lumayan sih sebenarnya, udah standar sih. Nah, untuk tunjangan transport per hari 8.300. Nah, untuk tunjangan makan hari Jumat dan bukan hari Jumat itu dibedakan karena kalau misalkan kita memberi rezeki lebih di hari Jumat, insya Allah kan bakal bawa berkah ya. Nah, jadi seperti itu. Biasanya seperti itu tiap-tiap kalau kalau kantor yang sedikit Islami atau apalah itu seperti itu. Jadi kalau emang tapi rata-rata sih dipukul rata semuanya. Nah, di sini kita pilih ada dua tipe yang non Jumat dan Jumat. Nah, lalu di sini kita pilih pilihan hari masuk angka 0 dan 1. Pilihan jam lembur 140.000 dan ini 1.870, 1.750. Nah, langsung saja coba kita implementasikan di tabel. Misal pada hari Senin jumlah kerja itu dihitung dalam satu waktu, satu hari. Kita tulis di sini 1. Nah, maka di sini akan keluar 160.000 sesuai per hari. Lemburnya misalkan kita lemburnya 4 jam. Nah, di sini tinggal ntar dikali. Lemburnya dikali 4, 200. Rumusnya seperti apa? Jadi di sini kita bisa lihat D3 sebagai warna biru adalah jumlah jam kerja dikali R3. Nah, itu udah tahu ya. Nah, lalu untuk yang lembur tadi sama D4. Nah, kita masuknya ke jumlah lembur per jam. Nah, ini kan karena lemburnya ini kan per jam. Kita lembur 4 jam. Jadi seperti ini. Nah, kalau untuk tunjangan makan kita hitung kita pakai rumus if dalam kurung D3 sama dengan 1 dibagi 12.500 yang ini tadi 12.500 dibagi 0, maka ketemunya tetap 12.500. Nah, di sini kosong kenapa? Karena kan lembur enggak. Ya udah kan ini untuk tunjangan makan hitungan satu hari. Gitu. Coba kita lihat ke hari Jumat. Kita samakan 1 4. Nah, di sini kan berbeda ya. Tapi untuk jumlah perkalian konversi upahnya hariannya sama, lemburnya pun sama. Nah, yang beda uang makannya. Nah, jadi uang makannya kita tulis 14.000 sesuai sama kebijakan di sini. Ini kalau kita lagi mau ngontrol keuangan kita ya. Misalkan kita punya ya usaha kecil-kecilan yang mempekerjakan orang harian seperti itu. Ini kita sama dengan ini rumusnya D11 if dalam kurung D11 sama dengan 1 dibagi 14.000, atau kita bisa di sini jangan tulis 14.000 atau langsung di sini, nggak masalah juga. Nah, seperti itu pun bisa. Nah, tapi nanti kalau misalkan kita pakai cara seperti ini, pada saat nanti kita mau ngopi ini kan ada banyak nih. Misalkan ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 dan seterusnya.
Jadi nanti ngopi-ngopinya ini bakal berpindah, jadi turun seperti itu. Oh ya maaf ya, tadi ada motor lewat berisik, hehe, sedikit terganggu. Jadi kalau misalkan kita mau pakai cara seperti ini bisa, tapi kalau pada saat kita mau kopi ini bakal turun gitu, bukan di angka 14.000. Jadi kalau emang mau langsung cepatnya asal kita hafal ya seperti itu, kita tulis 14.000. Nah 14.000 tadi kalau pas kita, kalaupun nanti ini kita kopi nggak akan ada efeknya seperti itu. Nah jadi seperti inilah form upah gaji harian pekerja. Nah nanti di total hari di sini kita kasih keterangan untuk total hari berapa, total lembur berapa, total hari lembur berapa, total tunjangan makan berapa, total tunjangan transport berapa. Nah nanti total take home pay atau THP-nya adalah sekian. Sekian ini adalah hasil dari penjumlahan seluruh ini. Penjumlahan dari F32 sampai H34. Jadi F2 sampai 34 itu. Maka muncullah 773.167. Itu andai saja kita kerja dalam 2 hari. 2 hari kita berarti dengan lembur 4 jam kita ada di angka 773.000 ya, lumayan lah itu. Jadi ini di sini tinggal kita tambahkan mana-mana aja total hari ya yang kita jumlahkan ya yang hari-hari saja. Nah jika pada ini total lembur yang kita jumlahkan ya lembur-lemburnya saja sama. Jadi total hari dan lembur adalah ini tambah ini, nah 2 item ini. Nah untuk yang ini kita bisa drag langsung, nggak masalah karena di sini ada nilai nolnya, jadi kita drag langsung pun nggak apa-apa seperti itu. Sama halnya dengan ini. Nah ini kita drag langsung karena kan dia langsung di merger cell dalam 2 kotak dibentuknya jadi 1. Nah seperti itu. Jadi seperti itu cara menghitung atau mungkin tabel dan sistem alur penggajiannya upah harian. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di channel saya berikutnya.